Malam itu, heningnya suasana desa seolah ikut menahan napas bersamaku. Di bawah cahaya bulan muda yang mengintip malu-malu dari balik awan, aku berdiri di ambang pintu kamar yang harum dengan aroma melati segar. Di depanku, wanita yang selama ini dijuluki sebagai Ratu Es, karena ketegasannya, kini duduk di tepi ranjang dengan raut wajah yang begitu lembut, hampir rapuh. Saat aku melangkah mendekat, detak jantungku terasa seperti dentuman yang bisa terdengar hingga ke ruang tamu. Dada ini berdebar-debar hebat, bukan karena takut, melainkan karena rasa syukur yang meluap. Ketika jemari kami akhirnya bersentuhan untuk pertama kalinya sebagai suami istri, aku tahu bahwa malam pertama ini adalah awal dari takdir baru yang kami tulis bersama. Bagaimana mungkin seorang pria biasa sepertiku bisa meluluhkan hati wanita berusia 54 tahun yang selama puluhan tahun tak ada satupun pria yang berani mendekatinya? Rahasia itu kini tersimpan rapat di balik pintu kamar ini. Nama saya adalah Bayu. Hidup saya di desa ini sebenarnya cukup tenang sebagai seorang pengrajin kayu. Di usia saya yang baru menginjak 30 tahun, banyak orang menganggap saya adalah pria yang punya masa depan cerah. Namun, perhatian saya justru tertuju pada sebuah rumah besar di ujung jalan yang selalu tampak sepi namun asri. Di sanalah tinggal Ibu Ratna, seorang wanita berusia 54 tahun yang memiliki harisma luar biasa namun sangat disegani. Ibu Ratna adalah seorang janda yang sudah hampir 20 tahun hidup sendiri. Suaminya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan saat ia masih sangat muda, dan sejak saat itu, ia memilih untuk menutup diri dari urusan asmara. Di desa kami, ia dikenal sebagai sosok yang mandiri, cerdas, dan sedikit dingin. Banyak pria, mulai dari duda kaya hingga pejabat setempat, mencoba mendekatinya. Namun tak satu pun yang berhasil melewati gerbang rumahnya, apalagi gerbang hatinya. Orang-orang mulai berbisik bahwa Ibu Ratna adalah wanita yang mustahil untuk ditaklukkan. Semua itu berubah saat aku diminta untuk memperbaiki beberapa perabot jati antik di rumahnya yang mulai rusak. Pertemuan pertama kami terjadi di teras rumahnya yang luas. Ia menatapku dengan tatapan tajam namun sopan, khas seorang wanita yang sudah banyak makan asam garam kehidupan. Namun, alih-alih merasa terintimidasi, aku justru merasa ada kedamaian di balik wajahnya yang terlihat tegang itu. Aku mulai bekerja di rumahnya setiap hari, dan di sanalah percakapan-percakapan kecil mulai mengalir. Awalnya kami hanya bicara soal jenis kayu dan cara merawat furnitur. Namun, lama-kelamaan, aku mulai memberanikan diri untuk berbagi cerita tentang kehidupan dan impian-impianku. Aku menyadari satu hal, Ibu Ratna bukanlah wanita yang dingin. Ia hanya merasa lelah dengan pria-pria yang mendekatinya, hanya karena status sosial atau hartanya. Saat aku menunjukkan ketulusan sebagai seorang pria yang mengagumi karyanya dan cara berpikirnya, perlahan dinding es itu mulai mencair. Aku sering membawakannya bunga liar yang kutemukan di pinggir hutan saat aku mencari bahan kayu. Hal-hal sederhana seperti itu ternyata lebih menyentuh hatinya daripada perhiasan mahal. Suatu sore, saat kami sedang minum teh bersama di paviliun belakang, ia menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Ia bercerita tentang betapa sepinya malam-malam yang ia lalui selama 2 dekade terakhir. Ia merasa dunia sudah melupakannya sebagai seorang wanita yang butuh dicintai. Di saat itulah, aku menggenggam tangannya dan berjanji bahwa aku tidak akan membiarkannya merasa sepi lagi. Keputusanku untuk meminangnya tentu saja memicu badai di desa. Banyak yang menganggapku tidak waras karena menikahi wanita yang usianya hampir 2 kali lipat dariku. Teman-temanku menertawakanku, mengatakan bahwa aku hanya mencari jalan pintas untuk hidup enak. Namun, mereka tidak tahu betapa berharganya ketenangan yang kuserap setiap kali berada di dekatnya. Ibu Ratna sempat ragu. Ia takut akan merusak masa depanku. Tapi aku meyakinkannya bahwa masa depanku adalah bersamanya. Hari pernikahan kami berlangsung sangat hikmat.
Tak ada pesta mewah, hanya doa bersama dengan keluarga terdekat. Saat aku mengucapkan janji suci, aku melihat Ibu Ratna menangis bahagia. Penduduk desa yang tadinya sinis, mendadak terdiam saat melihat bagaimana aku memperlakukannya dengan penuh hormat dan kasih sayang. Mereka melihat sesuatu yang nyata, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan logika umur. Malam harinya, setelah semua kerabat pulang, rumah itu terasa sangat berbeda. Ada kehangatan yang baru terpancar dari setiap sudutnya. Aku masuk ke dalam kamar pengantin kami dengan perasaan yang campur aduk. Rasa gugup yang luar biasa menyerangku. Meskipun aku adalah pria dewasa, berhadapan dengan wanita dengan kematangan seperti dia membuatku merasa sangat kecil namun sangat dihargai. Ibu Ratna, yang kini sudah menjadi istriku, sedang duduk di depan cermin, melepas sisa-sisa riasannya. Ia mengenakan gaun tidur panjang berwarna krem yang sangat elegan. Cahaya lampu kamar yang temaram membuat kulitnya tampak bercahaya. Ia menoleh ke arahku dan tersenyum, sebuah senyuman yang meruntuhkan segala kecemasanku. Aku mendekatinya perlahan. Tanganku terasa sedikit gemetar saat aku meletakkan kedua tanganku di bahunya. "Kamu terlihat sangat cantik malam ini," bisikku lirih. Dada ini berdenyut kencang, memberikan sensasi debar yang hampir membuatku sulit bernapas. Itu adalah debaran kegembiraan yang murni. Ia berbalik menghadapku, menyentuh dadaku dengan lembut. "Terima kasih sudah berani datang ke hidupku, Bayu. Terima kasih sudah mengubah takdirku yang sepi ini," jawabnya dengan suara yang bergetar penuh emosi. Malam itu, di bawah perlindungan malam yang tenang dan berkah bulan muda, kami melangkah menuju momen yang paling sakral dalam pernikahan kami. Segalanya dilakukan dengan bahasa kasih yang sangat sopan dan penuh kelembutan. Tidak ada rasa canggung yang berlebihan, karena cinta kami didasari oleh rasa saling menghormati yang sangat tinggi. Aku menyadari bahwa kecantikan seorang wanita di usia 54 tahun memiliki kedalaman yang tidak dimiliki oleh gadis-gadis muda. Ada kebijaksanaan, ada kelembutan yang menenangkan, dan ada kepasrahan yang begitu suci. Kami melakukannya dengan penuh rasa syukur, seolah setiap detik adalah doa yang terjawab. Hubungan kami di malam pertama itu bukanlah sekadar pemenuhan hasrat, melainkan sebuah pernyataan bahwa kami adalah satu jiwa dalam dua raga yang berbeda usia. Rasa gugupku perlahan menguap, berganti dengan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuh saat kami saling berdekapan dalam diam yang penuh makna. Keesokan paginya, aku terbangun dengan perasaan paling bahagia yang pernah kurasakan. Aku melihatnya masih tertidur dengan senyum kecil di bibirnya. Aku tahu, mulai hari ini, tidak akan ada lagi bisikan miring yang bisa menyakiti kami. Kami telah membuktikan bahwa cinta tidak mengenal batas waktu atau angka. Kehidupan kami setelah itu berjalan dengan sangat harmonis. Aku tetap menjadi pengrajin kayu, dan ia tetap mengelola kebunnya dengan penuh cinta. Namun sekarang, ada tawa yang mengisi rumah besar itu. Penduduk desa yang dulu tidak berani mendekatinya, kini sering datang untuk melihat betapa bahagianya kami, dan mereka akhirnya mengerti bahwa keberanianku bukan karena aku gila, tapi karena aku melihat apa yang tidak mereka lihat. Aku telah mengubah takdirnya yang dingin menjadi penuh warna, dan sebagai balasannya, ia telah mengubah takdirku menjadi pria yang paling dicintai di dunia ini. Tak ada yang mustahil jika dua hati sudah memilih untuk bersatu. Dan bagiku, Ibu Ratna adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan sejati selalu layak untuk diperjuangkan, tak peduli berapa banyak orang yang mencoba menghalangi atau meragukanmu. Kisah kami adalah sebuah pesan bagi siapa saja yang merasa cintanya terhalang oleh norma atau prasangka. Jangan pernah takut untuk melangkah jika kamu tahu bahwa di sana ada kedamaian yang kamu cari. Karena pada akhirnya, yang menjalani hidup adalah kita sendiri, bukan mereka yang hanya bisa berkomentar dari kejauhan. Cinta adalah bahasa universal, dan malam itu, kami telah menerjemahkannya ke dalam sebuah kenyataan yang paling indah.
Hingga saat ini, setiap kali aku menatap matanya, aku masih merasakan debaran yang sama seperti malam pertama itu. Debaran yang mengingatkanku bahwa aku adalah pria yang beruntung karena telah berani mengetuk pintu hati Sang Ratu Es, dan menjadikannya ratu dalam hidupku selamanya. Apakah Anda ingin tahu bagaimana cara kami menghadapi keraguan dari keluarga besar di bulan-bulan awal pernikahan kami? Atau mungkin Anda ingin saya membuatkan kisah tentang petualangan romantis kami saat melakukan perjalanan bulan madu ke tempat yang tak terduga?